JIS Jakarta International Stadium dipilih menjadi persiapan U17 FIFA. Dipilih tetapi kok dijelek-jelekan ya? Padahal seharusnya dipilih itu diapresiasi. Ya, adapun ada kekurangan, ya bisa diperbaiki. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini murni persiapan U17 atau ini cara bagaimana mendowngrade Mas Anies Baswedan? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Aneh negeri ini ketika ada sesuatu yang dipilih karena memang mempunyai kelebihan, tetapi dijelek-jelekkan, yaitu Jakarta International Stadium. Kalau dahulu ceritanya mempunyai cerita panjang yang banyak penentangan, sehingga kalau kita melihat dari cerita prosesnya pada waktu awal, kalau kita melihat sebuah pemberitaan di 9 Oktober 2022 ketika Mas Anies mengatakan Stadion JIS jelaskan Jakarta Megapolitan terbesar di bumi selatan. Ini Mas Anies menyampaikan bahwa ini berstandar FIFA yang pembangunannya mempertimbangkan prinsip keberlanjutan dan kelestarian alam. Jadi memang tidak selesai pada waktu itu saja, tapi berlanjut. Dibuktikan dengan JIS mengantongi predikat Platinum Green Building dan merupakan ruang publik berkonsep Green Building pertama di Indonesia. Jadi punya kelebihan. Lebih lanjut, Anies membeberkan stadium berkapasitas 82.000 penonton memiliki banyak unggulan seperti mempunyai atau menggunakan rumput hibrid berkualitas yang ini juga disorot, dilengkapi dengan atas buka tutup retractable roof yang menjadikannya sebagai stadion multi-use serta fasilitas sky view deck dan stadion yang terintegrasi dengan transportasi. Itu cerita dari Mas Anies pada waktu 9 Oktober 2022 yang sekarang menjadi sorotan, seakan-akan ini Mas Anies kurang serius. Jadi dulu dihantam ketika bangun JIS, ketika sudah jadi kemudian dihantam lagi. Ayo kita baca di beberapa media, nanti kita kupas sebetulnya apa yang terjadi. Pertama kita baca di Republika, PKS jangan karena ke politik dan Anies Baswedan JIS kesannya jadi buruk. Coba seandainya tidak ada JIS, seandainya tidak ada Anies, apakah JIS tetap jelek? Seandainya membangun misalkan Pak Jokowi atau Mas Ganjar, apakah tetap jelek? Kemudian kita lihat juga di Detik, PKS tak ingin Anies disudutkan soal renovasi JIS, mari benahi kekurangan. Kemudian kalau di FIFA itu Mas Refli Harun heran JIS yang dibangun Anies jadi polemik. Mandalika banjir dan merugi tak dipersoalkan. Siapa yang membangun di Mandalika? Kemudian di CPNN di Jawa Pos, persiapan Piala Dunia U17 fasilitas JIS bakal direnovasi. Kali ini kan netral, judulnya netral, jadi tidak menyudutkan. Kemudian juga di TV One, Stadion JIS akan direnovasi besar-besaran oleh Kementerian PUPR, mulai bangun jembatan, penyeberangan hingga stasiun. Nah, kalian pilih yang mana? Kita pilih yang terakhir saja di TV One, dan kemudian nanti kita
Jadikan satu. Stadion JIS akan direnovasi besar-besaran oleh Kementerian PUPR, mulai bangun jembatan penyeberangan hingga stasiun. Ini sebuah berita di TV One. Menteri PUPR Basuki Hadimulyo mengatakan akan menambah 5 akses menuju Jakarta International Stadium. Adapun Stadion JIS menjadi salah satu venue yang diperiksa untuk persiapan Piala Dunia U17. Ia menerangkan bahwa menurut hasil simulasi Jack Pro, akses Stadion JIS masih harus dievaluasi kembali. Akses dari stadion keluar penonton menurut Jack Pro sudah cukup dan pernah simulasi ada 15 menit, ada 82.000 penonton. Ini kapasitas 15 menit sesuai dengan kalau GBK standar FIFA dahulu itu harus kosong dan dengan selamat. Simulasinya menurut beliau sudah oke, nanti akan kita lihat evaluasi lagi. Kemudian akses ke stadion yang ada sekarang hanya satu, menurut saya ini berbahaya security-nya, apalagi di lingkungan penduduk. Dan catatan lagi atau lanjutan beritanya, Kementerian PUPR berencana akan menambah 5 akses lagi menuju Stadion JIS dengan membangun jembatan penyeberangan hingga menambah stasiun kereta di sekitar kawasan JIS. Jadi akan kita tambah lagi 5 akses lagi untuk baik itu dengan jembatan penyeberangan, karena kemarin pengalaman menurut Jackmania ada banyak yang parkir di Ancol sehingga kalau mau ke sini harus muter. Semua pihak akan saling bekerjasama untuk mengevaluasi Stadion JIS agar perbaikan aksesnya bisa selesai cepat, sehingga JIS dapat memenuhi standar FIFA, bisa dipakai venue Piala Dunia U17. Kalau kita melihat kritiknya itu kan sepertinya mengarah ke Mas Anies, padahal Mas Anies sekarang sudah tidak, dan yang bisa berhasil untuk membangun JIS. Kalau di Tempo itu sudah ada alasan pemerintah mau renovasi JIS yang dibangun Anies Baswedan sesuai dengan arahan Pak Jokowi. Seperti diketahui, setelah Indonesia ditunjuk FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 menggantikan Peru, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mempertimbangkan stadion lain sebagai lokasi pertandingan ajang kompetisi terbesar pada level usia muda ini. Hal itu karena Piala Dunia U17 bertepatan dengan konser musik Coldplay, yaitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November. Jokowi pun menyebutkan jumlah stadion yang dapat digunakan seperti Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dan Jakarta International Stadium. Meski begitu, jadi meskipun ada semangat untuk menggunakan JIS, tapi ada keinginan untuk memperbaiki. Salah satu catatannya adalah sulitnya akses jalan penonton menuju stadion, kemudian sulitnya transportasi umum ke stadion, ketika kecilnya kapasitas parkir, akses keluar masuk penonton, penggunaan rumput jahitan, area turf untuk pemain. Pecinta masa depan kini, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mungkin kita semua juga ikut menjadi bertanya-tanya, kok bisa ya ini dipilih tetapi malah dijelekkan? Mengapa tidak pilih yang lain? Misalkan
lapangan Manahan atau Gelora Bung Karno di Surabaya, Manahan di Solo atau Gelora Bung Karno. Kalau memang lebih baik di Manahan atau di Gelora Bung Karno, mengapa tidak dipilih ke sana, tetapi dijelekkan? Menurut analisis saya, pertama, bahwa Jakarta International Stadium itu menjadi tempat yang paling baik di antara stadion lain kalau berpijak pada dipilihnya Jakarta International Stadium tersebut. Ya, kalau memang di Gelora Bung Tomo di Surabaya, Manahan disuruh dipilih, maka mungkin yang terbaik untuk persiapan U17 itu di Bung Tomo ataupun di Bung Tomo Surabaya ataupun Manahan di Solo. Tapi ini di JIS, pasti ada alasan. Tapi ada tapinya. Tapi selanjutnya ada semangat untuk memberikan catatan negatif, sederet catatan negatif, mulai dari sulitnya akses jalan penonton menuju stadion. Coba di setiap stadion apakah juga mengalami sama? Kemungkinan sama. Begitu juga kecilnya kapasitas parkir, akses keluar masuk penonton, penggunaan rumput jahitan, area drop off untuk pemain, ini rata-rata sama. Jadi kalau kita ngomong yang pertama bahwa JIS itu terpilih, seharusnya kita mengapresiasi semuanya. Siapapun yang sekarang menjadi PJ-nya atau pemimpinnya, dan tidak harus selanjutnya menuju kepada ingatan orang negatif. Ini karena Mas Anies pada waktu itu membangun. Seandainya Mas Anies tidak membangun, maka malah tidak akan dipilih. Ini terbaik tapi dijelekkan. Kemudian yang kedua, bahwa tema sebagian media itu tidak negatif, tetapi sebagian media langsung menohok ke Mas Anies. Menurut saya lebih baik kalau kita persiapan U17, ya persiapan U17 saja. Dan kalau Kementerian PUPR mau merenovasi, ya merenovasi saja. Bahwa dahulu yang membangun itu adalah anggaran dari APBD DKI, dan sekarang karena dipilih untuk U17 selanjutnya diarahkan ke sana, tidak usah memberikan label negatif. Kalau mau memperbaiki ya diperbaiki saja, misalkan akses jalannya diperbanyak, itu kan malah lebih baik. Parkirnya diperbesar. Kalau memang pada waktu dibangun awal, sebetulnya kalau ngomong Mas Anies itu kan sudah menyiapkan standar FIFA, tapi mungkin dalam perkembangannya ada evaluasi yang berbeda karena misalkan pasca tragedi yang ada di Kanjuruhan ataupun lainnya, sehingga ada penilaian-penilaian. Tapi tidak fair dong kalau pada kesempatan sesudah terpilih kemudian dijelek-jelekan. Kalau Kementerian PUPR anggaran dari APBN kemudian disupport dari APBD itu mau memperbaiki selama 3 bulan, saya pikir bagus, tapi tidak harus menjelekkan. Toh pada waktu dahulu mungkin tidak terlalu berkontribusi dalam pembangunan JIS ini, mau berkontribusi kok malah menjelekkan, itu kan kurang fair ya. Kemudian yang ketiga, selamat datang U17 di Indonesia. Ini harus kita apresiasi, tidak harus diberikan label berbagai hal sebagaimana pengalaman beberapa waktu yang lalu, sehingga kemudian gagal untuk menjadi tuan rumah. Lebih baik dipersiapkan secara maksimal, tidak harus menjelekkan siapapun yang ada di dalamnya. Kalau memang pemerintahnya Pak Jokowi mau memperbaiki dengan Kementerian PUPR, dengan Pemprov DKI, silahkan. Dan semuanya harus support, tidak harus menghubungkan dengan politik. Ini murni untuk persiapan U17, begitu saja. Daripada mencari-cari kambing hitam, dan sebetulnya kambing hitam yang bisa dicari lagi. Oh,
ini dibangunkan kok malah begitu, akan bisa begitu yang lainnya. Atau kemudian ada yang mengatakan, ya lebih baik tidak usah memilih JIS, kalau memang tidak setuju dengan JIS tidak usah menjelekkan, tapi memilih di Panahan Solo atau di Gelora Bung Tomo Surabaya, dan di sana juga bisa direnovasi dalam waktu 3 bulan. Intinya U17 adalah sebuah kebanggaan, dan sebagai tuan rumah pengganti Peru akan menjadi sesuatu sebagai ajang kompetisi internasional. Semoga lancar, semoga kita semuanya menghadapi pemilu 2024 tidak harus saling menjelekkan, apalagi temanya sebetulnya yang telah berprestasi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share.